tempuh, cemas dan juga takut telah melanda, dan tak tahu apa yang harus ku berbuat. Tiba-tiba nampak cahaya di depanku yang bersinar, membangkitkan pengharapanku. Ku tahu Tuhan sediakan jalannya bagiku, agar ku tak ragu untuk melangkah maju, menjalani hidup yang Kau berikan padaku. Shalom. Selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa.
Oh Tuhan Yesus, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami terbuka pikirannya dan bisa menangkap dan mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami semua sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saya lagi shalom, terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan tetap tenang. Tetap tenang. Berarti apa? Artinya gambarannya ada situasi buat orang tidak bisa tenang, tapi biarlah kita bisa memelihara hati kita untuk tetap tenang, ya. Kita sering kali mendengar keajaiban seperti itu, karena itu memang baik buat kita. Karena kalau kita tetap tenang, walaupun berada dalam persoalan yang besar, walaupun terombang-ambing, maka firman Tuhan mengatakan dengan tetap tenang kita bisa apa? 1 Petrus 4 ayat 7. Mari kita lihat 1 Petrus 4 ayat 7. Dinasihatkan juga oleh firman Tuhan, ya. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jangan panik, jangan stres, jangan apa aja, kehilangan ketenangan, dan jadilah tenang. Berarti tetap tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya kalau tidak tenang kita tidak bisa berdoa dengan baik, doanya kemana-mana, melantur kemana-mana, ya. Jadi perlu kita menjadi tetap tenang dan tidak terpengaruhi oleh situasi dan kondisi. Yang kedua dikatakan dengan tetap tenang, hati kita tenang, jiwa kita tenang, itu menyegarkan tubuh kita juga. Jadi bukan cuma hal yang bersifat rohani, tapi secara jasmani juga bisa menolong kita, ya. Kita baca Amsal pasal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati bisa bikin orang stres juga, ya. Kalau hati tenang menyegarkan tubuh, karena kita tahu, ya, kalau kita nggak tenang, stres dan sebagainya, itu bisa mendatangkan penyakit segala pada diri kita, ya. Dan juga memberikan kekuatan pada kita, ya. Kita baca Yesaya 30 ayat 15 bagian B. Yesaya 30 ayat 15 bagian B. Jadi kita melihat sisi-sisi positif kalau bisa menjaga tetap tenang, ya. Ayat 15 bagian B dikatakan firman Tuhan di kitab Nabi Yesaya ini. Kita lihat, ya. Yesaya 30 ayat 15b. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, ini yang ayat yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Nah, lihat yang B sekarang. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi buat kita itu dampaknya positif kalau kita tetap tenang, ya. Pertama, supaya tetap dapat berdoa dengan benar. Yang kedua, menyegarkan tubuh kita. Yang ketiga, memberi kekuatan pada kita dan lain sebagainya. Jadi aspek positif. Karena bila kita tidak tenang, panik, stres dan sebagainya, pertama sekali itu kan merugikan diri kita sendiri. Stres yang kita tahu membuat orang sakit mah, ya. Mah yang sudah lama tidak kambuh lagi. Tensi naik, waduh. Dan itu bahkan bisa ada gangguan jantung dan sebagainya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, kalau kita nggak tenang, stres lalu ambil keputusan, seringkali putusan kita ambil kurang begitu pas, karena diambil pada waktu hati sedang kalut, pada pikiran sedang kacau, maka biasanya itu keputusannya bukanlah keputusan yang bijak dan sebagainya lagi. Jadi banyak akibat merugikan. Masalahnya bagaimana kita bisa tetap tenang padahal kita sedang mengalami masalah. Hidup ini tidak bisa lepas dari masalah, tapi bagaimana bisa menjaga supaya kita tetap tenang. Dari hidup ini penuh masalah, penuh gejolak, penuh ancaman. Kalau itu terjadi menimpa kita, apakah kita bisa tetap tenang? Kalau kita mau tetap tenang, perhatikanlah beberapa faktor yang berikut ini, ya. Yang pertama, kita bisa tetap tenang ketika kita tetap memusatkan perhatian kita, ya, memusatkan pandangan kita, memusatkan konsentrasi kita kepada Tuhan, bukan kepada persoalannya, bukan kepada masalahnya. Kita baca seperti contohnya Petrus, ya. Kita lihat masalah dari kita, masalah bisa menimpa, tapi kalau kita tetap tenang, maka kita bisa lebih baik daripada kalau kita panik atau stres. Kita lihat Matius 14 ayat 25 sampai 30. Matius 14 ayat 25 sampai 30. Nah, judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Ayat 25. Atau sebentar, 24 dulu.
Perahu dan murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kalau orang naik perahu begini diombang gelombang angin sakal, maka mereka juga jadi stres. Ya. Kira-kira jam 3 malam atau jam 3 dini hari, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Masa mereka tidak kenal Tuhan Yesus? Nah, karena apa? Karena mereka stres, tidak tenang. Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi Tuhan datang menolong, malah ketakutan dia. Tapi segera Yesus berkata pada mereka, tenanglah. Berarti mereka Tuhan lihat nggak tenang ya. Aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah engkau. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Waktu dia konsentrasi, pandangannya, konsentrasinya tertuju kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air seperti perintah Tuhan. Nah, seperti yang mujizat terjadi. Tapi kemudian dia mulai mengarahkan pandangannya, mengarahkan konsentrasi pada yang lain, yaitu ke sekelilingnya. Tapi ketika ia merasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berkata, Tuhan, tolonglah aku. Setelah Yesus mengulurkan tangannya dan dia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dan seterusnya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Jadi kita lihat juga nih, kalau kita tidak bisa tenang, iman kita juga mulai luruh, mulai rontok gitu ya. Kita bisa melihat ya. Bahkan kita dikuasai oleh kepanikan. Contohnya saja lihat tentang Petrus tadi ya. Karena itu tak bisa tidak, kita harus tetap tenang dan kita musahkan pandangan, konsentrasi kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di samping kita berfokus pada Tuhan, jangan cuma berpandangannya saja, bukan cuma pikiran, tapi juga kita berpegang kepada iman percaya kita kepada Dia ya. Kita lihat Markus 6 ayat 50. Sama cerita tentang ini, dia berjalan atas air. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi saya berkata, tenanglah. Jadi jangan gak tenang. Aku ini jangan takut. Artinya mereka ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Padahal mereka ada murid Yesus. Karena mereka kehilangan ketenangannya. Tidak bisa tinggal tetap tenang, tapi dikuasai oleh ketakutan sehingga stres berat ini ya. Kita lihat juga Yesaya 7 ayat 4-9. Dan katakanlah kepadanya ya. Ini firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Teguhkan hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua patung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang jahat atasmu dengan berkata, mari kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya dan merebutnya, kemudian mengangkat Tabiel sebagai raja tengah-tengahnya. Maka bila firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu, tidak akan terjadi. Jangan takut, tinggal tenang. Kita lihat kalau orang takut mengerjakan sesuatu, banyak salahnya nanti. Kalau orang takut berperang, banyak kalahnya nanti. Walaupun keadaan mereka lebih kuat sebetulnya ya. Kita bisa bagaimana Alexander Agung bisa mengalahkan tentara Raja Persia, Raja Darius, karena ketakutan oleh melanda tentara Persia ya. Kita melihat begitu juga ya. Jadi kita harus lebih berpegang pada iman ya. Percaya apa yang Tuhan janjikan. Kitab Mazmur menuliskan, Mazmur 23 ayat yang sangat terkenal ini ya, Mazmur 23. Jadi walaupun ketakutan itu sebetulnya senormalnya melanda kita, tapi kita janganlah takut ya, sehingga kita bisa selamat, tidak kurang suatu pun juga ya, bisa melalui semua masalah dan rintangan itu. Mazmur 23 ya, ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, menakutkan kan? Panik kan, stres kan, tapi aku tidak takut bahaya. Nah, ini karena apa? Karena imannya. Sebab engkau besertaku, ini imannya dia. Gadamu dan tongkatmu itu yang malah menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku dari lawanku. Engkau mengurai kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Akibatnya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu diajarkan oleh firman Tuhan ya. Itu yang kedua. Jadi berpegang pada iman. Yang ketiga, ketika kita mau dan bisa mematahkan intimidasi dari jahat. Kita harus tahu, si jahat selalu mengintimidasi kita dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, supaya kita rontok imannya. Malah kita tidak bisa tinggal tenang, tidak bisa tenang, tidak bisa berdoa, malah dikuasai ketakutan. Itu intimidasi dari jahat. Oh, kamu pasti mati, oh kamu pasti hancur, oh kamu pasti gagal, kamu pasti kalah. Nah itu intimidasi dari jahat. Tapi kita perlu tahu, bersama Tuhan kita pasti menang. Bersama Tuhan kita akan diselamatkan ya.
Intimidasi sejati seringkali datang, sepertinya dikatakan, ditanamkan dalam pikiran perasaan orang itu. Kamu nggak bakal lah bisa berhasil, kamu nggak bakal lah bisa ngelewatin ini semua, kamu nggak bakal bisa sembuh, penyakitmu udah ada obatnya, kamu nggak bakal mungkin berubah, dari sono sudah begitu, kalau sudah jahat dari sononya nggak mungkin berubah, bisa ikut Tuhan segala macam, ngapain, udah gitu aja kok. Nah ini seringkali intimidasi, dan kalau kita termakan oleh intimidasi, maka kita tidak bisa tinggal tetap tenang, ya, selalu gelisah. Itu yang ketiga. Jadi tidak, atau bisa mematahkan dan tidak mengikuti intimidasi jahat. Yang keempat, apa yang harus kita punyai supaya kita bisa tetap tenang di tengah segala masalah itu? Ketika kita mau menjalani hidup ini dengan mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus, kita baca ayat terkenal Filipi 2 ayat 5, ya. Kalau kita pakai pikiran sendiri seringkali tidak bisa gitu, ya. Tapi kalau kita pakai pikiran perasaan terdapat pada Kristus, kita bisa tetap tenang sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak ancaman. Kita baca Filipi 2 ayat 5. Hendak kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti kita juga melihat teladan Yesus ketika berkali-kali dicobai oleh orang Farisi, ahli Taurat, pengadilan dan sebagainya, ya. Kita tetap aja. Kita lihat juga bagaimana wanita yang kedapatan bersinah dicobai Tuhan Yesus. Gimana? Apakah Tuhan Yesus kerajam? Ternyata Tuhan Yesus punya pendapat yang lain yang dibawa padanya. Lihat jawabannya waktu diadili sebelum disalib dan sebagainya. Jadi tidak terintimidasi, tetap pakai pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kesimpulan apa? Janganlah kita cepat panik, jangan kita cepat kehilangan ketenangan, apalagi rontok iman kita bila hal yang kurang baik, hal seperti yang mengancam atau tidak menguntungkan mendatangi kehidupan kita. Tapi biar kita justru datang kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kita malah artinya menambah problem pada diri kita, bukan tertolong. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun tidak akan membuat kita menjadi bebas dari masalah, tapi Tuhan yang buat kita bebas dari masalah. Misalnya apa? Soal bisnis, malah bertambah lagi, bisnis kacau balau, ditambah lagi dia kena serangan jantung, ditambah lagi mahnya kambuh parah gitu, ya. Jadi ini bertambah dari asalnya persoalan bisnis, bertambah lagi dalam persoalan medis, kesehatan. Jadi satu persoalan bisa bertambah-tambah dengan persoalan yang lain akibat keputusan yang salah kita ambil. Karena kita ketakutan persaing kita begini itu, ambil keputusan cepat-cepat, tidak tenang, salah, malah rugi, bangkrut kita, ya. Karena apa? Diambil pada waktu ketenangannya hilang, waktu panik. Jadi biarlah kita tetap tenang dan kita tetap berdoa. Dan saya yakin karena firman Tuhan mengatakan kalau kita tetap tenang, kita bisa tetap berdoa dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang bisa membantu kita untuk tetap tenang di tengah persoalan apapun. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dengan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Haleluya. Oh Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu.
Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa